Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi merasa asing di lingkungan sendiri gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya mengalami fase tersebut gitu teman-teman. Jadi merasa asing ya di lingkungan sendiri, entah itu di tetangga, entah itu di lingkungan permainan gitu teman-teman, entah itu di rumah gitu teman-teman ya. Jadi kita itu selalu merasa asing di lingkungan sendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sensasi rumahan teman-teman ya, dan bisa kita tangani dengan rumahan juga gitu teman-teman ya, dan bisa dijelaskan dengan logika gitu teman-teman. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apapun sensasinya yang hadir itu adalah sensasi yang biasa-biasa saja, sensasi rumahan, sensasi sederhana gitu teman-teman, dan bisa kita tangani dengan hal yang sangat sederhana sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Kalau misalnya Anda masih mengalami kelayangan, ada videonya tentang kelayangan dan bagaimana cara menanganinya. Kemudian sensasi begah, dada panas, mata buram, dan sebagainya, itu sudah saya share. Nah makanya tonton video-video sebelumnya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe, mohon channelnya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe teman-teman, karena untuk subscribe itu ya tidak memerlukan biaya sih sebetulnya ya teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui juga, kalau seandainya kalian subscribe itu bisa menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga, yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nikmat membawa sengsara teman-teman ya, tapi katakanlah nikmat lah biar kita itu mudah sembuh gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu ada kalanya mengalami fase seperti orang asing di lingkungan sendiri gitu teman-teman. Jadi serasa kita itu serasa diasingkan gitu teman-teman, serasa diasingkan, kemudian serasa menjadi asing sendiri gitu di lingkungan sendiri gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika kita mengalami hal tersebut gitu teman-teman, yang timbul itu rasa minder, rasa kecewa, sedih dan sebagainya teman-teman ya, karena perhatian dari orang lain itu nggak ada ya. Dan kemudian ketika kita masuk ke lingkungan kita sendiri juga, kita itu kayak macam aneh ya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Kalau dijelaskan dengan sangat jabar sekali itu agak sulit sih sebetulnya. Cuman didefinisikan saja, disederhanakan saja, kita itu merasa asing di lingkungan sendiri. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu ketika belum pulih dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga saja sih sebetulnya teman-teman itu tidak mengalami hal tersebut teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya ada juga yang mengalami hal tersebut, kalian nggak usah risau, kalian nggak usah gelisah, kalian nggak usah was-was. Sebetulnya itu ada daripada diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian memahami teman-teman ya, kenapa sih ada di diri kita sendiri gitu teman-teman ya.
Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya mempunyai egois yang sangat tinggi. Itu yang pertama, teman-teman, yang saya rasakan dulu gitu ya. Mempunyai egois yang sangat besar sendiri. Jadi seolah-olah kita itu tidak diperhatikan orang lain. Nah itu teman-teman. Jadi sementara kita itu sedang merasakan hal yang sangat tidak nyaman, kemudian orang lain merasa cuek terhadap kita, teman-teman, dan akhirnya kita minder sendiri, minder, marah gitu teman-teman, dan akhirnya kita itu agak menjauh, ya, agak menjauh dari keluarga, agak menjauh dari teman, seperti itu teman-teman. Itu yang saya rasakan, dan seolah-olah kita itu menjadi tidak ada perhatian ya dari orang lain. Dan ketika kita keluar lagi gitu, kita masuk lagi ke lingkungan kita sendiri, itu seolah-olah mereka itu cuek sama kita gitu teman-teman. Nah itu sebetulnya dari egois, karena kita itu selalu inginnya itu diperhatikan sama orang lain, diperhatikan sama keluarga. Nah itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya karena kita itu terlalu sibuk teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada fasenya mengalami serasa asing di lingkungan sendiri, itu karena kita itu terlalu sibuk dengan kegiatan kita teman-teman ya. Selalu merasa-rasakan tentang penyakit, selalu merasa-rasakan tentang sensasi, selalu mengingat-ingat tentang penyakit, selalu mencari-cari jalan keluar agar kita itu biar lebih cepat sembuh. Itu tanpa disadari kita itu selalu sibuk dengan kejadian-kejadian kita teman-teman, dan akhirnya hal-hal yang lain itu tidak kita perhatikan teman-teman ya. Itu sepengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selain kita itu mempunyai egois yang sangat tinggi, kalian harus bisa menerima ya, kalian itu egoisnya sangat besar saat ini gitu teman-teman ya. Dan kemudian selain egois juga itu kalian itu terlalu sibuk dengan kegiatan kalian teman-teman, dengan pemikiran kalian teman-teman ya. Memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang penderitaan dan sebagainya teman-teman ya. Yang akhirnya tentang hal yang lain-lain itu tidak kita perhatikan, kurang kita perhatikan, dan akhirnya ketika kita nyampur dengan orang lain, kita ngobrol dengan orang lain, itu kita itu merasa asing di lingkungan sendiri. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu merasa asing di lingkungan sendiri juga karena kita itu kurang pede teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya itu kita itu kurang pede ya. Kalau seandainya ada orang lain misalnya ngobrol gitu ya di depan rumah, atau misalkan kelihatan sama kita lagi jalan dia ngobrol, kita mau nyampur itu kurang pede ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita selalu merasakan tentang penderitaan kita teman-teman ya. Selalu merasakan penderitaan, selalu merasakan sensasi. Jadi seolah-olah kita itu kalau misalkan mau nyampur dengan orang lain itu kita berpikir dua kali ya. Takutnya kita nggak nyaman nantinya gitu teman-teman, dan itu ketidakpedean kita gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya bisa mengganggu kita, bisa menjadikan kita itu serasa kita itu menjadi orang asing di lingkungan sendiri teman-teman, kadang seperti terasingkan di lingkungan sendiri. Nah itu pengalaman saya teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah tahu penyebabnya seperti itu, cobalah dari mulai sekarang robah segala sifat dan kelakuan kalian teman-teman ya. Dan kalau misalkan saya katakan wajar kegiatan kalian saat ini, itu adalah wajar teman-teman, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ingin cepat sembuh ya, ingin cepat sembuh, ingin cepat kembali lagi kayak dulu lagi gitu teman-teman. Tetapi salahnya kalian itu terlalu sibuk di lingkungan sendiri teman-teman ya, di lingkungan pemikiran, di lingkungan tentang merasakan gitu teman-teman, dan akhirnya yang lain-lain itu ya tidak terperhatikan gitu teman-teman ya, kayak macam egois. Nah gitu teman-teman, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu ingin diperhatikan sama orang lain. Jadi kita itu selalu ingin ditanggapi dengan orang lain. Buat apa teman-teman? Kalau semakin kalian menceritakan keluh kesah kalian sama orang lain, semakin kalian besar-besarkan ke orang lain, semakin kalian ditertawakan, semakin kalian dicemoohkan, semakin kalian itu dijauhi oleh teman-teman kalian. Itu yang saya rasakan. Nah makanya ketika saya mulai menyadari di sana, akhirnya saya stop untuk berharap ada perhatian dari orang lain. Nah itu teman-teman, capek rasanya kalau misalkan mengeluh dengan keluarga, mengeluh dengan teman-teman, mengeluh dengan saudara, capek rasanya. Karena apa? Karena mereka itu melihat kita itu sehat, karena memang sehat sih sebetulnya.
Nah itu teman-teman, kita itu kalau misalkan orang lain melihat kita itu sehat, wajar teman-teman, karena memang kita itu sehat teman-teman ya. Yang salah itu kita di pemikiran teman-teman, kita selalu merasa-rasa teman-teman ya. Dan ketika kita itu rasa tidak nyaman itu ketika dicurhatkan sama orang lain, dikatakan sama orang lain, itu orang lain tidak akan percaya teman-teman ya. Karena apa? Karena mereka melihatnya dari segi fisik kita teman-teman ya. Fisik kita sehat, apalagi kalau sudah dicek up sama dokter, golongan aliran darahnya lancar, kemudian HB-nya bagus katanya gitu, tekanan darahnya bagus dan sebagainya. Nah ketika orang lain melihat di situ, ya pasti wajar saja ketika orang lain juga melihat kita itu sehat, karena memang kita sehat. Nah itu teman-teman ya, yang salah itu di pemikiran kita teman-teman ya. Kita itu selalu merasa sakit, selalu merasa menderita, dan akhirnya tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Kita sakit terus, kita menderita terus teman-teman. Itu pengalaman saya. Makanya ketika mulai memahami di situ, saya stop berharap empati dari orang lain gitu teman-teman. Saya stop berharap orang lain memperhatikan kita teman-teman ya, karena memang dilihatnya itu kita itu sehat, karena memang sehat sebetulnya. Nah makanya waktu itu belajar masa bodoh gitu teman-teman. Jadi tidak curhat ke orang lain, tidak ngomong tentang penyakit ke orang lain, tidak teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan waktu itu, masa bodoh. Dengan kejadian ini saya lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman. Kemudian dari merasa asing karena karena selalu merasakan pemikiran-pemikiran tentang penyakit, kesibukan-kesibukan di pemikiran tentang penyakit. Waktu itu saya stop berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, karena sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Jadi waktu itu saya menstop berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, jadi berusaha untuk melupakan tentang yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Gitu teman-teman ya. Ngapain kita memikirkan tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis, toh gangguan itu juga nggak memikirkan tentang saya. Nah itu teman-teman ya, wajarnya seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi stop berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, dihentikan teman-teman ya. Dan akhirnya fokus di satu tujuan. Apapun yang membuat saya senang, saya lakukan teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika sibuk dengan pemikiran tentang penyakit, sibuk dengan pemikiran tentang sensasi, akhirnya teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi pemikiran tentang penyakit itu hilang teman-teman ya. Walaupun di awal-awal agak sulit juga gitu teman-teman ya, wajar saja karena memang belum terbiasa sih sebetulnya ya. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu semuanya butuh pembiasaan. Nah itu makanya wajar sekali kalau seandainya di pertama kali ketika melakukan hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan, itu yang namanya penyakit teringat terus teman-teman ya, terngiang-ngiang di pemikiran teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya teman-teman ya. Nah tetapi ketika dibiasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan, biasakan lagi melakukan hobi-hobi, lumayan ya, agak lumayan. Jadi mulai terkikis di situ ya, mulai terkikis tentang pemikiran tentang penyakit, mulai sedikit-sedikit hilang. Terus kemudian mengingat-ingat tentang sensasi sedikit-sedikit mulai hilang, dan akhirnya tergantikan dengan pemikiran-pemikiran, perencanaan-perencanaan untuk melakukan hobi-hobi yang lainnya juga gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya itu di awal-awalan kesembuhan tentang penyakit mental. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Kalau misalkan penyakit mental itu, penyakit mental kita yang turun karena rasa cemasnya yang besar gitu teman-teman ya, itu hilangnya itu di awal-awalnya itu di pemikiran itu ada rencana-rencana teman-teman ya. Rencana-rencana mau melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, rencana-rencana mau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu di awal-awal ya, di awal-awal pemulihan. Dan ketika terus itu berkelanjutan, yang namanya lupa tentang penyakit, yang namanya lupa tentang sensasi, itu hilang selamanya teman-teman. Jadi kita lupa selamanya tentang sensasi, itu hilang selamanya. Nah di situ baru yang namanya sembuh total, karena sudah tidak merasakan apa-apa teman-teman ya. Rasa tidak nyaman tidak hadir lagi, kelayangan tidak hadir lagi, lupa dengan dengan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya jujur sepengalaman saya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya, bukan dengan obat, bukan dengan herbal. Makanya saya tidak jual obat, saya tidak jual herbal, saya tidak anjurkan obat, saya tidak anjurkan herbal teman-teman ya. Karena ya jujur itu sepengalaman saya. Jadi saya sembuhnya itu alami dengan terlupakan teman-teman ya, tidak dengan apa-apa. Nah sekarang fokusnya di kalian, biar kalian itu penyakitnya terlupakan, sensasinya terlupakan. Dengan hal apa? Kalau misalnya kalian berpikir waras, kalau misalnya kalian berpikir wajar,
ya cuman hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Ada peribahasa, ini peribahasa sudah saya sering sampaikan ya di video-video sebelumnya. Kesenangan itu, senang itu lupa daratan. Karena memang begitu ya. Jangankan untuk penyakit, segala hal apapun itu terlupakan teman-teman ya. Dari mulai hutang terlupakan, dari mulai penyakit terlupakan. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, selain menjaga 3P-nya, kalian itu harus banyak-banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita senang gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya, dan ketika kalian sudah mulai senang, pikiran kalian senang, hati kalian senang, dijamin itu kalian sudah sembuh total teman-teman ya. Dan rasa culak-colek itu tentang sensasi lah, cemas lah, kelayangan, yang culak-colek itu hilang teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sudah merasa baik nih, bisa bekerja lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa ngobrol dengan orang lain gitu teman-teman ya. Tetapi sensasi culak-colek itu pasti ada. Rasa cemas pasti hadir walaupun durasinya cuma sebentar, walaupun kapasitasnya cuma sebentar. Nah itu belum sembuh total gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika pikiran kalian bahagia, hati kalian senang gitu teman-teman ya. Itu yang namanya culak-colek sensasi itu nggak ada teman-teman ya. Sensasi saya seperti itu gitu teman-teman. Makanya jujur pengalaman saya itu ya semuanya terjadi begitu saja karena memang selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman atau orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ada kalanya kurang pede ya, mau melakukan apapun untuk bersosialisasi dengan orang lain itu ada kalanya kita itu kurang pede, terus minder gitu teman-teman ya. Karena kita itu sudah terlatih dengan selalu merasakan penderitaan teman-teman. Jadi ketika kita mau nyampur dengan orang lain itu, ditambah kita itu kalau misalkan bercermin muka kita itu kusut gitu teman-teman, akhirnya gitu kurang pede lah gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah tetapi waktu itu memang pemikiran saya itu ini butuh nih ya, butuh bersosialisasi dengan orang lain. Gimana caranya supaya saya itu bisa bersosialisasi dengan orang lain biar cepat normal lagi. Nah waktu itu dipaksakan juga teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya butuh latihan, dan ketika kalian mau melakukan latihan itu ya harus dipaksakan karena tekadnya harus kuat, harus semangat teman-teman ya. Jadi ketika orang lain lagi ngobrol, saya mencoba nyampur di situ gitu teman-teman. Saya menghampiri, ikut ngobrol juga. Di awal-awal agak sulit gitu teman-teman. Kadang ketika kita datang ke orang yang ngobrol juga, kita nggak ikut ngobrol teman-teman. Saya nggak ikut ngobrol di awal-awal gitu. Ya karena kurang pede, itu tentang penyakit di pikiran terus hadir gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika kesininya karena sering mengunjungi teman-teman yang lagi ngobrol dan akhirnya di situ mulai punya tema obrolan gitu teman-teman ya. Karena ketika kita kurang pede itu, ketika pertama kali kita nyampur dengan orang lain itu, kita itu nggak punya tema obrolan teman-teman ya. Jujur pengalaman saya gitu. Jadi karena saking lamanya kita berdiam diri di rumah ya, jadi jarang kumpul dengan orang lain. Jadi pas kita ketemu dengan orang lain itu, kita nggak punya tema obrolan teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya. Nah ketika sering seperti itu mengunjungi teman dan akhirnya karena mungkin kita sudah tahu ya jalannya obrolan setiap harinya begitu gitu teman-teman, dan di situ baru tema hadir, dan kemudian kita juga bisa mengikuti alur obrolan mereka gitu teman-teman ya. Dan itu sangat penting sekali teman-teman. Dan ketika kita ngobrol dengan orang lain, hal yang menurut saya yang paling besar saya rasakan itu jujur di penyakit lupa lagi teman-teman ya. Jadi tentang penyakit, tentang sensasi itu hilang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya saya selalu bilang ya, ayo bersosialisasi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain, tetapi jangan ngobrolkan tentang penyakit kalau seandainya kalian belum sembuh total. Soalnya kalau misalnya kalian belum sembuh total, kemudian menceritakan keluh kesah kalian, nanti itu teringat kembali. Dan ketika kita teringat lagi dengan penyakit, kita selalu dipikirkan lagi. Dan ketika dipikirkan lagi, tubuh kita merespon dengan sendirinya. Dan akhirnya kita tidak nyaman lagi. Itu pengalaman saya. Nah makanya waktu di pemulihan itu saya stop berbicara tentang penyakit, berbicara tentang keluhan ke orang lain. Saya stop. Justru yang lebih diperbanyakan itu ngobrol dengan orang lain itu membuat rencana-rencana. Bahkan suka bertanya sama orang lain, besok mau kemana nih, besok mau ngapain nih, sama siapa, bisa ikut nggak gitu teman-teman. Walaupun pas ketika diajak sama teman-teman itu, ayo nanti besok ya ikut ya. Nah ketika besok itu ada perasaan kecut juga,
takut nanti ketika di sana jadi penyakit. Nah itu teman-teman ya. Untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu sebetulnya banyak sekali sih ya rintangannya gitu teman-teman. Tetapi kalian di sini butuh tekad yang kuat, butuh semangat yang tinggi, dan butuh penanaman dalam pikiran kalian bahwa semuanya itu tidak berbahaya, hanya butuh proses saja. Hanya butuh latihan saja teman-teman, dan ketika kalian sering latihannya paksakan gitu teman-teman ya, itu nanti kalian itu akan membaik dengan sendirinya teman-teman ya, dan bahkan membaiknya juga terlupakan teman-teman ya. Nah itu jujur sepengalaman saya dulu gitu. Jadi ketika sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, dan ketika kebablasan itu karena setiap harinya itu selalu main, jalan-jalan, melakukan aktivitas, melakukan hobi gitu teman-teman ya, justru sembuhnya itu saya diingatkan dengan keluarga teman-teman ya. Karena saya waktu itu sering keluyuran kemana-mana gitu, main gitu, jalan-jalan, justru keluarga mengingatkan kita teman-teman. Di situ baru teringat saya sudah sembuh gitu teman-teman ya. Mau kemana lagi lu katanya gitu ya, nanti kambuh lagi, sekarang udah sehat nih. Nah di situ baru pikiran, deng, oh iya ya kan saya itu kemarin-kemarin itu sakit, saya bilang gitu ya, tapi sekarang kok udah nyaman gitu ya. Nah itu jadi sembuhnya juga teringatkan dengan orang lain. Itu sepengalaman saya, semoga saja teman-teman itu lebih menyadari ya. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sering merasa asing di lingkungan sendiri, jangan heran, itu karena memang kita itu yang pertama karena keegoisan kita. Yang pertama harus bisa menyadari dan harus kalian bisa menerima bahwa kalian itu sekarang itu egois ya, pengen perhatian dari orang lain. Nah, dan itu sebetulnya nggak usah sebetulnya ya. Nah itu keegoisan kalian. Dan kemudian kalian itu yang keduanya terlalu sibuk ya, terlalu sibuk dengan aktivitas pemikiran yang tentang penyakit, tentang sensasi, pokoknya tentang hal-hal negatif itu. Nah akhirnya hal-hal yang lain tidak kurang kita perhatikan, dan akhirnya kita itu di rumah itu kayak seolah-olah merasa terasing dan merasa asing di lingkungan kita sendiri. Nah itu teman-teman. Yang ketiganya karena kitanya kurang pede juga gitu teman-teman, jadi jarang bersosialisasi dengan orang lain. Dan ketika jarang akhirnya ketika pertama kali kita nyampur dengan orang lain gitu, pertama kali kita kumpul dengan orang lain, kita itu merasa asing gitu teman-teman ya. Nah itu, biar tidak merasa asing karena memang kurang bersosialisasi dengan orang lain, lakukan dari mulai sekarang. Untuk bersosialisasi dengan orang lain itu sangat bagus teman-teman ya. Nah itu sangat bagus. Kemudian ya bisa mengalihkan pemikiran kita tentang negatif teman-teman. Lambat laun mental kita itu menjadi tumbuh lagi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Ini karena sebetulnya durasinya itu pengen pendek-pendek sih ya, pengennya itu 15 menit, 10 menit gitu teman-teman. Tetapi karena memang kalau lagi ngobrol gini itu asik ya asik karena selalu menceritakan tentang pengalaman, dan ditambah lagi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang membaik berkat pengalaman-pengalaman saya. Karena memang teman-teman yang lain itu menjadi patokan ya, bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu ternyata memang tidak berbahaya, dan kemudian banyak yang meniru juga, dan alhamdulillah sekarang banyak yang sehat gitu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, video yang kemarin belum sempat saya jawab semua karena memang sekarang lagi musim hujan, dan sekarang itu saya share video itu agak terlambat karena memang tadi itu hujan ya, dan baru reda sekarang nih. Walaupun sekarang itu masih ada bunyi-bunyi juga gitu teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa, semoga saja nanti audionya tidak terganggu gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya kemudian belum sempat saya jawab karena memang alasannya seperti itu ya. Jadi musim hujan itu untuk sinyal itu agak kurang gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya seperti biasa ya. Sebelum saya akhiri videonya itu, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, dari mulai semangat, mood, kebahagiaan, tertawa, senyuman, dan sebagainya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap menemani kalian. Semoga saja saya juga tidak kambuh lagi gitu teman-teman ya, karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis jujur bisa kambuh kapanpun kalau seandainya kita itu hidupnya berantakan lagi. Nah itu teman-teman ya. Saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.